Pemirsa, dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menilai anak AG terbukti turut serta dalam penganiayaan Kristalino David Ozora. Apakah hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan keinginan jaksa atau justru lebih ringan atau justru bisa lebih berat? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan juga ada kuasa hukum anak AG Birawa Arifi. Selamat pagi Pak Heri, Pak Birawa. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Saya ingin ke Pak Birawa terlebih dahulu. Pak Birawa, jelang vonis ini kami ingin tahu bagaimana kondisi anak AG. Ya, sejauh ini sih informasi yang kami dapat dari LPKS itu kondisinya cukup stabil ya. Kami berharap nantinya kami sudah mengajukan permohonan juga kepada Pengadilan Negeri untuk tidak menghadirkan anak dalam agenda sidang pembacaan putusan hari ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPA. Namun apabila nanti pun harus dihadirkan, kami harus bisa memastikan kondisi anak AG ini kuat dan siap menghadapi persidangan hari ini. Tapi dari segi kondisi fisik dan psikis, kami cukup menilai ada perbaikan ya dari awal persidangan sampai sekarang. Namun kami harus pastikan juga agar nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti drop saat sidang berlangsung. Baik, jadi apakah sudah bisa dipastikan AG hari ini tidak akan hadir? Kami sudah mengajukan surat permohonannya Mbak ke pengadilan ya, ke ketua pengadilan dan juga ke hakim pemeriksa. Namun kembali lagi di sini kami juga mendapatkan informasi bahwa dari JPU juga memiliki maksud untuk menghadirkan anak AG hari ini di persidangan pembacaan putusan. Namun kembali lagi ini kami serahkan ke pengadilan apakah nanti permohonan kami dapat dipenuhi dan dikabulkan. Baik, Pak Birawa mungkin juga bisa disampaikan apakah AG karena memang sudah membaik begitu ya seiring dengan waktunya persidangan berjalan. Apakah AG dan juga keluarga sudah siap dengan segala keputusan hakim? Kami usahakan siap semaksimal mungkin karena kembali lagi karena ini melibatkan anak sebagai pihak yang berkonflik dengan hukum, pastinya ketika jawabannya itu siap atau tidak siap, pasti akan sangat tidak siap. Tapi kembali lagi ini kita harus menghadapi seluruh prosedur hukum yang berlangsung termasuk agenda sidang per hari ini dalam pembacaan putusan. Baik, sekarang saya ingin beralih ke Pak Heri. Pak Heri, bagaimana menurut Anda? Apakah hakim akan menjatuhi vonis yang sama dengan keinginan jaksa atau malah bisa jadi lebih ringan atau lebih berat? Bagaimana Anda menganalisanya? Iya, kalau saya tetap berpegang teguh pada prinsipnya hakim itu kan punya independensi ya, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 48 tahun 2009. Maka hakim boleh saja bersepakat atau sama pendapatnya dengan tuntutan jaksa jika melihat dari pertimbangan hukumnya nanti ya, bahwa lebih dekat kepada perbuatan materialnya itu dilakukan oleh yang bersangkutan ya AG walaupun kapasitasnya sebagai anak ya. Sehingga konsekuensi terhadap putusan itu kalaupun dia maksimal 12 tahun misalnya dalam ancaman satu pidana, maka dia tidak dikenakan maksimal, setengahnya saja. Misal 12 tahun ancamannya, maka dia hanya menjalani 6 tahun. Nah, dalam konteks tuntutan kemarin kan 4 tahun. Maka kalau kita lihat secara 2/3 itu sudah memenuhi kualifikasi dari mendekat ke setengah 6 tahun tadi ya secara ancaman pidana. Maka kalau itu yang dianggap hakim sudah cukup untuk memberikan katakanlah pembelajaran ya, kalau efek jerah mungkin ini masih karena kapasitasnya sebagai anak dan masih punya ke depan masih ada hal yang dia bisa lakukan untuk kehidupannya secara pribadi dan masyarakat dan mungkin diharap akan berubah terhadap putusannya nanti itu mungkin harapan hakim bisa muncul di sana sehingga bisa saja putusannya tidak sama dengan tuntutan mungkin lebih rendah sehingga masih terbuka peluangnya Mbak Maria terkait dengan pemidanaannya apakah sama dengan tuntutan atau lebih berat atau lebih rendah. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah hakim melihat fakta materialnya tadi dan juga perbuatan material yang diakibatkan dari perbuatannya AG itu juga mungkin menurut saya adalah concern penuh dari hakim untuk menjadi bahan pertimbangan hukum sehingga nantinya akan memutuskan terkait dengan pemidanaan mana yang lebih tepat bagi seorang anak yang konflik dengan hukum yaitu AG. Gitu. Baik Pak Heri, kami masih akan melanjutkan nanti soal tuntutan atau vonis ini, tapi kita tahan terlebih dahulu karena kita harus jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai vonis dari anak AG. Kita masih berbincang dengan Pak Heri di sini dan juga ada Pak Birawa. Saya akan lanjut ke Pak Heri. Kalau menurut Anda sudah tepatkah 4 tahun itu, Pak? Ya, tadi di awal sudah saya singgung ya Mbak Maria ya. Kalau kita lihat dari ancaman pidana kemudian yang bisa maksimal diterapkan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, kasusnya AG adalah misalnya 6 tahun, kemudian tuntutan itu adalah 4 tahun. Kalau kita hitung secara matematis maka itu masih masuk di 2/3 dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Saya rasa hanya dengan melihat dari konteks itu ya saya rasa sudah cukup bijak tuntutan yang diajukan. Jadi ya menurut saya dalam hal ini kan kita nggak bisa menghitung secara matematis juga ya, karena ada perbuatan-perbuatan yang memang secara material itu akibatnya memang luar biasa terhadap seorang David Ozora selaku korban ya. Tapi dalam hal ini kita perlu melihat peran dan porsi dari perbuatan itu sendiri ya, bahwa perbuatan pidana itu kan pertanggungjawabannya adalah sifatnya personal ya. Apa yang dia lakukan sepanjang itulah yang dia harus bertanggungjawabkan. Maka tentunya jaksa dalam memberikan alasan-alasan hukum itu kan juga memberikan alasan yang mungkin berat bagi orang tersebut untuk kemudian patut untuk dihukum maksimal atau tidak. Salah satunya mungkin adalah alasan bahwa dia adalah statusnya anak, bukan bermaksud untuk kemudian membela dalam hal ini ya, tapi kita harus lihat bahwa status anak ini dia masih punya kemungkinan masa depan yang lebih baik ke depannya. Ya, maka itu menjadi yang meringankan begitu ya, Pak Heri ya. Ya, Oke, betul, tapi saya ingin kembali lagi ke Pak Birawa. Pak Birawa, memang jaksa menyebut ini tidak ada unsur pemaaf dan juga pembenar atas perbuatan anak AG dalam kasus penganiayaan David ini. Nah, tanggapan dari kuasa hukum bagaimana? Ya, kembali lagi kalau kita ngelihat dari status anak AG ini, kita perlu ingat dan pahami bersama-sama secara objektif bahwa anak AG ini memang bukan pelaku utama. Dia kebetulan pada saat itu ada di lokasi dan juga anak yang istilahnya itu ada di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dan juga dengan pergaulan yang salah. Di sini kita ngelihat bahwa apabila tuntutan yang disampaikan oleh JPU itu 4 tahun, maka ini sama aja kita menilai bahwa AG ini, anak AG, ialah pelaku yang turut serta melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu. Padahal kenyataannya dan secara objektif itu tidak demikian. Hal ini pun juga sudah kami sampaikan dan juga kami kalau buktikan. Begitu, Pak Birawa, rencana kuasa hukum apakah akan menempuh jalur banding setelah vonis ini? Bagaimana misalnya jika nanti vonisnya lebih berat? Kalau itu kan berarti kami sama saja melihat ini kan mendahului putusan hakim. Hakim kan akan membacakan putusannya hari ini. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu putusan yang akan dibacakan oleh hakim hari ini. Namun kembali lagi kita melihat bahwa posisi anak AG ini yang memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan penganiayaan berat yang telah dilakukan terhadap Ananda David selaku anak korban, ini seharusnya tidak mendapatkan tuntutan dan pidana penjara yang selama itu. Kalau memungkinkan pun sebagaimana telah kami sampaikan dalam nota pembelaan kami, ini memang tepatnya anak AG ini dikembalikan kepada orang tua dan wali. Karena kenapa? Memang tidak ada peran secara langsung yang dilakukan oleh anak AG dalam penganiayaan terhadap anak korban sebagaimana termuat dalam unsur-unsur pasal 355 ayat 1 KUHP. Jadi provokasi yang dilakukan oleh anak AG dianggap oleh kuasa hukum bukanlah peran secara langsung begitu yang bisa berakibat kepada kondisi David saat ini. Kembali lagi ketika kita bilang provokasi yang mana Mbak Maria? Apakah Mbak Maria juga hadir pada saat persidangan pemeriksaan pokok perkara? Ini kan juga sudah kami sampaikan keseluruhan. Dan kami terbuka tidak hanya kepada jaksa penuntut umum tapi juga seluruh pihak yang hadir pada saat persidangan, perwakilan-perwakilan kuasa hukum dari saksi-saksi yang dihadirkan dan juga keluarga dari Ananda David yang hadir dalam persidangan. Ini memang tidak ada keterlibatan dan juga tidak ada peran sama sekali dari anak AG dalam penganiayaan ini. Jadi memang kalau kita melihat jawab pertanyaan dari Mbak Maria dari awal ya ini sangat tidak masuk akal apabila kita melihat angka 4 tahun sebagaimana dibacakan dalam tuntutan JPU. Kita akan tunggu nanti bagaimana tanggapan dari hakim hari ini. Terima kasih pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan juga ada kuasa hukum anak AG Birawa Arifi yang sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat untuk Anda semua.